Dia kan ke podcast. Sampai bawahan aku itu diceritain semua. Maaf ya Mbak Feni, maaf sekali, sekedar mau mengingatkan. Mungkin ada yang Mbak Feni ini lupa. Dan pastinya kalau Bang Hotman dengan Doktif kan nggak tahu nih, kayaknya belum tahu gitu kan, belum tahu detailnya seperti apa gitu ya. Sekali lagi disclaimer, saya tidak membela Mas Akas atau Mbak Feni-nya, ya tidak. Sebagai netizen, ini sebagai mata netizen yang melihat gitu loh. Podcast Mbak Feni saya tonton, podcastnya Mas Akas pun saya tonton gitu ya. Saya perhatikan, saya pelajari gitu. Kalau dari mata netizen sih ya, Mas ini kan baru berapa kali ya di podcast, kalau nggak salah yang saya tahu itu ada dua, ada di Mas Uya sama di Kacamata Nanda, podcastnya itu ada dua ya. Tapi kan kalau Mbak Feni ini kan berepisode-episode dengan pengacaranya ya, seperti itu ya. Ini hanya mau meluruskan atau mungkin mengingatkan kalau Mbak Feni-nya lupa, dan agar juga Bang Hotman dan Doktif ini paham juga gitu loh. Jadi seperti di VTR yang sebelumnya Beb, kita kalau mandang satu masalah jangan cuma satu pihak aja gitu, tapi harus kita lihat dari beberapa pihak gitu loh, ya kan? Jadi biar fair. Tadi kan seperti yang Mbak Feni bilang, kalau si Mas Akas ini menceritakan bawahnya ya, seperti ya pakaian inilah wanita lah gitu ya. Ya kalau kita sebutin di sini nggak boleh. Bang Hotman bilang, ya udah laporin aja, itu sudah pencemaran nama baik. Nggak gitu Bang Hotman, konsepnya bukan seperti itu. Aduh gemes deh sama Bang Hotman nih, belum tahu persis ya. Kan di sini Mbak Feni duluan yang podcast yang banyak banyak cuap-cuap di medsos tentang si mantan suaminya ini gitu loh ya, yang ngebuka aib suaminya, yang gembar-gembor seperti itu. Kalaupun benar seharusnya kayak nggak deh, ya nggak sih, nggak boleh gitu kan, biar gimana kan, karena ada anak ya gitu, kecuali mungkin kalau nggak ada anak oke lah gitu ya, tapi kan ini ada anak yang harus dijaga perasaannya gitu. Dan jejak digital itu kan nggak mungkin hilang dong, ya kan? One day gitu anak-anak itu bisa melihat gitu loh, kedua orang tuanya seperti apa sih gitu kan. Akas segitu baru 2 podcast loh, dan dia jabarkan sedetail-detailnya. Mungkin namanya emang ya Beb, cewek itu egoisnya tinggi, bener banget sih. Bener, saya pun seperti itu sama. Tapi kita harus jangan ngikutin egois kita. Kita nggak boleh ngasih makan egois kita. Nggak boleh ngasih makan emosi kita tuh, jangan diikutin. Tadinya benar bisa jadi salah, iya nggak sih, ya kan? Gitu loh. Baiknya ya kalau bisa sih ketemu lah ya antara Mas Akas nih sama Mbak Feni ini gitu, dan didampingi pastinya ya dengan pengacaranya masing-masing gitu. Mediasi lah ya, lebih baik gitu kan, daripada koar-koar yang satu membela diri mencari dukungan, yang satu lagi karena merasa bukan orang negara sini asli gitu ya, merasa didiskriminasi dan lain-lain seperti itu. Baiknya ya yang punya pengacara masing-masing harusnya bisa menyatukan ya, jangan malah ngipas-ngipasin gitu loh, ya nggak sih? Harusnya damai-damai aja gitu ya, karena kan saya lihat kalau Mbak Feni ini orang gampang dikipas-kipasin gitu loh. Iya, gampang disundut gitu. Iya, Mbak Feni itu nampak sekali orangnya seperti itu gitu. Kelihatan ya Beb ya, dari cara dia bicara, gesture dia tuh nampak seperti itu. Ya lebih baik damai lah ya, dan sama-sama introspeksi diri, gitu aja sih. Dan kayaknya kalau diperhatikan ini kan Mas Akasnya pasti lebih dewasa dari si Mbak Feni ini gitu kan. Dan Mbak Feni-nya di sini nampak sekali masih ada sisi childishnya ya, kekanak-kanakannya gitu. Cewek tuh gitu Beb, ya kan gitu. Cewek tuh begini nih, kalau kita kan kalau marah tuh merepet gitu kan, giliran si cowok udah ngejawab baru satu aja, cewek itu langsung sakit hati, langsung oh gitu ya, oh kamu ternyata begitu gitu. Cewek kan kayak gitu, ya nggak sih? Semua cewek hampir mayoritas seperti itu ya. Jadi jawab kalau berantem kan gitu, cewek tuh kamu maunya gimana, giliran si cowok udah ngejawab dia sakit hati gitu. Itulah wanita, itulah cewek
Iya kan, makhluk paling sensitif gitu loh. Padahal dia memulai duluan nih gitu. Tapi dia nggak terima kalau si cowok juga ngebalikin apa yang selama ini dia rasakan, dia pendam gitu kan, dia nggak mau publish gitu, justru dipublish sama dia gitu. Cewek tuh gitu, ya nggak sih Beb, gitu kan? Cewek kamu gitu nggak sih? Dan untuk pengacaranya juga jangan malah saling mengompor-ngompori gitu loh, bisa nggak sih? Nggak usah saling ini nuntut, ada omongan ini dikit nuntut omongan dari si ini dikit nuntut gitu. Aduh, riweuh gitu ya. Karena selesainya, jadi udahlah adem-adem aja, sama-sama harus memperbaiki diri, introspeksi diri. Dan untuk Mbak Feni-nya juga segera move on lah gitu ya dari Mas Akas gitu ya. Jadi biar nggak kepikiran ke situ terus, nggak fokus dikit-dikit kalau live bahasnya Mas Akas lagi, bahasnya tentang ex husbandnya ini gitu loh ya kan, mantan suaminya dibahas terus, dibawa-bawa terus gitu sambil live. Biasanya kayak gitu kalau aku nonton ya. Suka gitu, emang cewek egois itu suka di luar nurul gitu cewek itu. Semua